pamengku nyunak somong geniro tek surawani duta caraka kang pamengku karyana sembah nuwun. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan serta menuntun hidupku selama ini, sehingga aku dapat menjalani dan menikmati berbagai situasi kehidupan. Kehidupanku dimulai dari situasi yang tidak pada umumnya untuk anak yang baru berkembang. Mengapa demikian? Di saat anak seusia 5-6 tahunan yang semestinya banyak waktu untuk bermain, aku harus angon bebek milik bapakku. Ketika aku berumur 8 tahun, mengetahui banyak temanku masuk sekolah rakyat, aku juga memiliki keinginan untuk bersekolah. Sekian lama waktu berjalan dan aku masih dengan cangkulku menggarap sawah bapak, sampai dengan ketika aku lihat seorang gadis yang masih agak imut bersama adiknya sering datang membantu pekerjaan bapaknya di sawah. Gadis itu menurut perkiraanku lebih muda 3-4 tahunan dariku. Sawah milik bapak gadis itu kebetulan hanya berselisih satu sawah sebelah selatan dari sawah bapakku. Nama bapak gadis itu adalah Pak Mangun. Hal yang mulai menarik perhatianku adalah si gadis dan adiknya itu selalu membantu pekerjaan bapaknya dengan kemampuan seadanya. Terlihat gembira mereka membantu bapaknya dengan memukuli tanah yang kering supaya menjadi gembur dan rata menggunakan lungko atau cangkulan kecil. Tak kusadari, aku selalu memperhatikan si gadis dan adiknya itu di sawah sebelah. Semakin lama, aku menjadi merasa kasihan dan sekaligus simpati melihatnya. Suatu ketika, kesehatan Pak Mangun menurun. Dan beliau sepertinya sudah kewalahan menggarap sawahnya sendirian. Oleh karena itu, aku terkadang membantu beliau di sawah ketika diperlukan. Seringnya aku membantu pekerjaan Pak Mangun membuatku semakin sering bertemu dengan anak gadisnya, meskipun saat itu kami belum ada saling sapa. Salah satu momen yang kuingat adalah ketika aku membantu menurunkan tembakau dari atas los. Si gadis tersebut membantuku dengan menerima tumpuan tembakau di bawah los. Saat itu tanpa sengaja tumpuan tembakau yang kuberikan kepadanya sudah terlepas dari tanganku sebelum gadis itu menerimanya, dan tak kuduga tumpuan tembakau itu mengenai kepalanya. Sontak saja kaget bukan kepalang diriku. Aku takut dia kesakitan dan marah padaku. Maklum, tumpuan tembakau itu lumayan berat, sekitar 3/4 dolok. Ternyata sama sekali tidak ada raut muka kesakitan di wajah gadis itu. Dia hanya diam dan kalem seolah tidak ada apa-apa. Meskipun kami sudah sering bertemu, namun diantara kami belum ada saling tegur sapa sampai dengan saat itu. Bu mencari sekolah, sedangkan aku sudah memutuskan untuk meneruskan ke SPG LP. Waktu itu aku sangat kaget ketika diberi kabar seorang teman. Anumu mau diboncengi wong liya lho. Lah piye?
Mesra iki? Ayo mengko didolani wae yo, mengko tak ampiri. Aku penasaran. Aku ingin membuktikan apakah ucapan temanku itu benar atau tidak. Aku berniat akan membuktikan sendiri, baru setelah itu aku akan mengabari temanku itu. Ternyata betul, temanku melakukan rencana yang telah ada. Dan sebaliknya, hal itu membuat hubunganku semakin dekat dengan gadis itu. Gadis yang sampai dengan saat ini menjadi teman hidupku. Kami menerima sakramen perkawinan pada tanggal 26 Desember 1972. Ketika melamar istriku, saat itu aku tidak memiliki modal apa-apa. Meskipun terlihat setiap hari pergi mengajar, namun honorku masih 0 rupiah. Bahkan apabila ada pengeluaran, yaitu sumbangan atau iuran di kantor, terpaksa aku malah membawa uang dari rumah. Tanggal 4 Agustus tahun 1975, anak keduaku lahir. Momen kelahiran anak kedua kami ini disambut kegembiraan di kedua orang tua kami. Terlebih pada waktu itu aku sudah diangkat sebagai guru PNS. Maka pada waktu boyangan bayi, kami nanggap tip semalam suntuk. Anakku yang ketiga lahir pada tanggal 6 Maret 1978. Pada waktu itu jam 3 pagi ku antar istriku ke rumah bersalin Bumul di Basin. Di sela kesibukan dan rutinitasku itu, aku dan istriku berencana untuk menambah seorang anak. Aku memohon kepada Tuhan agar dikaruniakan seorang anak laki-laki. Dan akhirnya apa yang kami nantikan dapat terkabul. Anak kami yang keempat lahir berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 19 Maret 1986. Ketika anakku yang keempat lahir, istriku mendapat tawaran mengajar di luar kota. Hal yang membuat kami berpikir ulang adalah terdengar kabar bahwa dengan mengambil tawaran tersebut, maka ada peluang bagi istriku untuk diangkat PNS. Suatu kesempatan yang sebenarnya sangat menarik. Namun, kuyakinkan istriku bahwa untuk tidak berangkat dan tetap di rumah saja mengasuh keempat anak kami. Kusarankan kepadanya, sebaiknya kita fokus pada anak kita sehingga besok anak-anak kita saja yang bisa menjadi PNS semuanya. Sebuah harapan yang kini sudah terkabul, puji Tuhan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan, istriku memutuskan untuk tidak mengambil tawaran mengajar di luar kota tersebut dan memilih menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh keempat anak kami di rumah. Sebuah keputusan yang tidak pernah kami sesali dan ternyata merupakan sebuah pilihan yang tepat, buah dari kesabaran dan keprihatinan kami yang saat ini dapat kami syukuri dan nikmati. Puji Tuhan. Hadap sini kau. Hadap sini. Ya, ya. Sip, Cis. sip. Siap. Sip, siap. Sip, siap. Wah. Uti, Cis. Uti. Aku Kedua. berdua. Kakak. Ayo, Hadap sini. ini anu, belakang. Jangan-jangan patah.